Coba menjawab. Menjawab pertanyaan Pak Aryo, kapan Nabi Isa turun? Di Al-Qur'annya turunnya Nabi Isa itu di saat turunnya Dajjal untuk memberantas Dajjal. Dan di situ mohon disimak seluruh ayatnya. Jadi Nabi Isa itu turun setiap hari, enggak ada ketentuan hari. Di saat manusia itu mempunyai sifat Dajjal, pengakuan diri, di situ Nabi Isa hanya simbolis hidayah Allah, Rasul sebagai Rasul. Kalau kita orang di situ pemandangnya bukan ke jasad Nabi Isa, tapi ke Rasulan. Rasul itu pasti utusan yang membawa hidayah Allah. Jadi sifat Dajjal itu bermata satu. Dan saat ini kita setiap hari Allah menurunkan kepada kita dari Nabi Isa turun. Di saat kita hanya satu mata, percaya diri tidak percaya Allah, menempati keakuan, setelah mendapat bimbingan satu jalan untuk bertauhid, otomatis di situ kerasulan Nabi Isa sebagai Rasul, bukan sebagai jasad. Sifatnya Al-Quran ini untuk sifat, bukan untuk jasad. Jadi turunnya Isa itu di saat kita sadar, dikala kita menempati kesombongan untuk kembali ke ketauhidan, kembali ke jati diri bahwasanya manusia itu enggak bisa apa-apa tanpa kehendak Allah. Itu kalau dalam versi Al-Quran. Lalu menjawab pertanyaan dari Mas Ured, Nabi Adam dalam hal ketauhidan. Ayat-ayat Nabi Adam misalnya wa 'allama Adam al-asma' kullaha tsumma al-mulk faqala bi'uni bi asma'iha ula in kuntum ta'lamun. Jadi intinya di situ wa 'allama Adam al-asma' kullaha. Allah memberikan ilmu bahasa untuk menyebutkan nama-nama apa yang ada di sekitar Nabi Adam. Untuk ketauhidannya, jadi di situ enggak ada bahasa khusus untuk menghadap Allah. Semua bahasa itu atas Allah yang memberikan bahasa. Wa 'allama Adam, kita anak cucu Adam. Dan di dunia ini berbagai macam bahasa itu Allah yang menurunkan. Jadi menuju Allah itu tidak harus dengan bahasa satu, tapi bahasa Ibu Pertiwi. Dari bahasa Ibu yang melahirkan kita semua bisa untuk menyembah Allah. Itu kalau ketauhidan Nabi Adam. Faya adamusun anta wa zawjukal jannata faqula minna ragadan haitsu tuma wala taqrabadi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Nabi Adam itu suatu contoh bahwasanya Nabi Adam dan kita anak Bani Adam itu nggak bisa selalu benar, pasti ada beloknya. Nah, di saat kita belok seperti Nabi Adam langsung kembali ke kesadaran, kembali semua memang itu sudah proses kita sebagai manusia. Kulikal doa, manusia itu dijadikan Allah penuh dengan kekurangan. Di saat kita sadar kembali Allah yang memang kasih saya sifat seperti ini. Banyak sekali contoh-contoh ketauhid dalam Al-Quran tentang Nabi Adam. Jadi versi yang lain, kalau ada orang melakukan kesalahan, seperti Nabi Adam makan buah kulti, selagi masih hidup di dunia, jangan pernah divonis bahwa orang itu enggak selamat. Nyatanya setelah Nabi Adam melakukan kesalahan, di situ dari kesalahan itu malah semakin dekat dengan Allah. Dan istighfar Nabi Adam dalam Al-Quran, Rabbana dzalamna anfusana fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana dzalamna anfusana. Jadi di situ jelas bahwa diri kita itu tidak bisa menata diri kita sendiri.
serahkan tatanan iman kita, tatanan hidup kita itu pada Allah. Fa'ilm taghfir lana wa tarhamna lanakunal khasirin. Kalau kita merasa bisa mengatur diri sendiri, bisa menyelamatkan diri sendiri dengan kemampuan yang diberikan Allah pada diri kita, berarti kita lanakunan namanya khasirin, orang-orang yang rugi. Lalu dari tadi Pak Romli, gimana menghilangkan rasa was-was? Ini jawaban dari sesama makmum lah ya. Jawaban dari sesama makmum. Kalau imamnya tadi langsung ke arahnya. Rasa was-was itu berarti dalam kita menghadap Allah itu masih menghadap manusia. Karena apa? Di saat kita sholat, kita masih membawa ilmu. Rasa was-was kan karena kita sering mendengar katanya memang dalam semua kitab fikih di saat takbiratul ihram harus bersamaan dengan niat. Itu otak. Jadi untuk menghilangkan rasa was yakin, saya niat menghadap Allah, yakin diterima Allah, itu aja. Allahu Akbar. Mana sih aturan ayat Al-Quran kalau sholat niatnya harus bersama dengan takbiratul ihram, mana ayatnya? Rasa was-was itu karena kita masih mengingat ucapan manusia. Tidak mantap dengan Allahnya, lebih ingat pada ucapan manusia. Katanya yang tidak bertanggung jawab. Seandainya sholat itu niatnya harus sama dengan takbiratul ihram, itu membawa iman dari dulu iman. Nyatanya kan enggak. Kebanyakan ilmu. Tetapi lagi makan. Dan setiap kita melangkah, kalau kita membawa katanya mau makan itu loh bingung. Bisa dimakan apa enggak ya? Was-was terus. Karena apa? Gak yakin ke Allah. Ingat dalam Al-Quran dulu wasrabu hani'an. Apapun yang diciptakan Allah itu makan, minum dengan enak. Yang mengharamkan kan manusia, bukan Al-Quran. Ini haram kan manusia. Al-Quran yang enggak, Bapak berani menyalip Allah. Jadi dalam menghadap Allah, jangan bawa katanya yang tidak bertanggung jawab. Ya selamanya kan was-was terus. Ini tadi saya memegang anjing. Wah ini saya nggak selamat ini. Najis mughaladzah. Mana ayatnya najis mughaladzah? Itu hukum manusia, bukan hukumnya Allah. Setelah kita tidak memegang anjing, apa dekat dengan Allah yang enggak? Bisa diterima Pak Romli? Jadi apa? Kalau niat menghadap Allah ya mantap ya Allah, niat itu menghadapmu, Allah Akbar, udah beres. Jadi yang katanya itu jangan dibawa di kala kita menghadap Allah. Ada yang perlu ditanyakan? Rahayu mana? Rahayu Mas Solikin Pekalongan. Jadi mudah menghilangkan was-was. Apalagi nanti kalau Pak Romli ketemu Gus Subi, dibuka hati, menempati jelas alamatnya Allah, udah hilang was-was. Oh, ternyata ke Allah itu enggak tanpa syarat. Hanya butuh dibimbing, dituntun. Yang selama ini mengambang, dituntun ke titiknya Allah, nanti buka semangatnya lagi. Rahayu mana Rahayu? Izin bertanya. Rahayu ya Mas Solikin. Mas Solikin Pekalongan. Sutrisno Kaltim, Bano, Sutrisno. Oh, mirip Mas Solikin Pekalongan Pak Joy. Ya, silakan. Ini Bano menanya, izin. Selain mendekatkan diri dengan Allah dengan cara sholat, dengan cara apa lagi Bano ya? Sholat yang gimana? Yang dimana kan sholat? Kalau ketika kita sholat kan kita menghadap kepada Allah gimana? Orang itu nggak ada dalam Al-Quran Mas ya. Itu tradisi. Jadi
Jadi dikala kita belum bisa dengan itu mendekatkan diri, ya berarti harus ada pembimbing khusus untuk dibuka hati. Jadi walaupun kita melakukan apapun, sholat dengan gerakan itu bisa menempati alamatnya, bisa jelas. Caranya ya harus dibuka hati itu, Mas Sutrisno. Oh gitu ya Mbak. Ya, makanya kan Mas Sutrisno bisa tanya ke saudara-saudara yang lain. Jadi intinya ajaran di sini nggak melarang dengan apapun mendekatkan diri kepada Allah dengan cara apapun, dengan agama apapun, tapi nanti lebih jelas menghadap kekemahan itu dengan dibuka hati, dan itu nggak ada tempat lain selain pada selain yang saya tahu, selain jamaah kutubi, semua hanya nasihat hati, bukan membuka hati. Kalau nasihat hati bisa kita lihat di Google atau di radio, di TV. Tapi kalau membuka itu, kalau nasihat belum tentu bertanggung jawab. Tapi kalau membuka langsung bertanggung jawab.